Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Satu Baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Pelaksanaan baptisan di dunia Kristen beraneka ragam. Sebagian dengan cara diselamkan, sedangkan sebagian lagi dengan cara dipercik. Ciri-ciri kesatuan yang diberikan roh dalam jemaat Allah ialah praktek satu baptisan. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat inti di atas tadi. Apakah yang dinyatakan Alkitab mengenai makna istilah membaptiskan tentang praktek itu sendiri dan makna rohaninya? Kata baptis dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani baptizo yang berarti diselamkan. Karena kata itu diambil dari kata kerja bapto, artinya diselamkan atau dimasukkan ke bawah. Kata kerja baptize ialah seseorang diselamkan. Jadi yang dicelupkan ke dalam air. Dalam perjanjian baru kata kerja membaptis digunakan untuk menunjukkan kepada baptisan air. Atau misalnya dalam Matius 3 ayat 6, Markus 1 ayat 9, atau Kisah 2 ayat 41. Sebagai sebuah perbandingan atas penderitaan dan kematian Kristus, Matius 20 ayat 22 dan 23. Kepada kedatangan Roh Kudus, Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8. Pembasuhan atau upacara pembersihan tangan, Markus 7 ayat 3 dan 4. Sangat menarik untuk melihat bahwa keempat penggunaan ini menunjukkan kepada pembersihan atau membasuh dengan penyelaman dan tidak menyebutkan mengenai percikan. Peristiwa pembaptisan dengan air di dalam perjanjian baru dicatat dengan cara diselamkan. Di dalamnya dapat kita baca bahwa Yohanes membaptiskan di dalam sungai Yordan, Matius 3 ayat 6. Dan juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, Yohanes 3 ayat 23. Hanyalah baptisan dengan diselamkan memerlukan banyak air. Kata Filipus, sang evangelis itu membaptiskan sida-sida Ethiopia, maka turun ke dalam air dan keluar dari air. Kisah 8 ayat 38 dan 39. Sebelum zaman Kristus, orang-orang Yahudi membaptiskan orang yang diyahudikan dengan baptisan diselamkan. Kaum SNS di Qumran mengikuti praktek pembaptisan seperti ini, baik untuk anggota mereka sendiri juga kepada yang ditobatkan. Melihat tulisan Alkitab dan sejarah, maka baptisan dengan diselamkan adalah satu-satunya yang disebutkan Alkitab. Maka sudah seharusnya kita ikuti apa yang Alkitab tuliskan. Kiranya baptisan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.